Hello Sobat Jekis, kalau kalian sedang pengen beli mobil kelas LMPV dan pengen nyari yang irit alias hybrid, pilihan kalian cuman R3 hybrid aja, dan itu pun cuman mild hybrid aja, jadi hybridan. Tapi sepertinya R3 hybrid soon akan mendapat saingan yang sangat luar biasa, yaitu mobil ini yang dari luar memang terlihat seperti Mitsubishi Xpander facelift biasa, tapi kalau kalian perhatikan ini adalah Mitsubishi Xpander HEV alias Xpander Hybrid, dan tidak seperti R3 yang hanya mild hybrid aja yang cuman pakai kayak generator listrik kecil untuk bantu mesin. Ini beneran full hybrid, jadi kalian benar-benar motor listriknya bisa menggerakkan rodanya juga. Jadi kayak apa sih LMPV hybrid pertama di dunia yang mungkin soon akan meramaikan Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam Mitsubishi Xpander Hybrid. Nah, Xpander, mobil yang lagi viral banget di Indonesia belakangan ini karena ini seperti seolah menjadi Indonesian Mustang gitu ya. Agak demen mencari huru-hara gitu. Tapi kalau kita melihat di sisi buruknya terus, nggak akan ada habisnya. Pasti sekarang kita akan mencoba untuk melihat dari sisi baiknya. Kenapa? Karena di Thailand, Xpander sudah meluncurkan varian baru. Dan ini sebenarnya cukup bersejarah gitu. Kenapa? Karena ini adalah Xpander Hybrid alias Xpander HEV yang sekarang kalau masuk Indonesia itu bakal menjadi LMPV full hybrid pertama di Indonesia. Iya, kenapa? Karena mobil ini sendiri berbeda dengan rivalnya, contohnya Suzuki R3 Hybrid gitu, yang dimana itu hanya mild hybrid aja dan nggak terlalu ngaruh banyak, cuman electric starter generator dan gitu-gitu, nggak bisa menggerakkan roda. Ya dia ada. Kalau ini beneran hybrid murni. Jadi motor listriknya bisa menggerakkan roda, bisa EV mode juga. Jadi otomatis selain dia jauh lebih irit, dia juga jauh lebih nyaman pastinya. Tapi kayak apa detailnya dan apa aja bedanya dengan Xpander biasa yang sudah kita kenal? Sekarang kita bahas Xpander Hybrid ini mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Memang secara desain overall, Xpander Hybrid ini tuh nggak terlalu berbeda terlalu banyak gitu ya. Jadi hanya nambah beberapa perintilan yang bikin dia terkesan seperti mobil yang sudah dielektrifikasi. Desainnya mengambil basis dari Xpander facelift yang sudah kita kenal juga dan sudah pernah kita review di sebelah sini. Kalau kalian pengen lihat, silahkan kalian lihat bedanya gitu ya. Dari atas antena udah shark fin, udah terbreak stop lamp, kaca udah di defogger, wiper pun sudah rapi. Bagian buritannya ini kita udah suka semenjak facelift karena dia sekarang lebih bold dilihatnya gitu ya. Termasuk logo Xpander sudah pakai logo Xpander yang baru. Tapi perbedaan pertama ada di penambahan emblem HEV di bagian belakang sini dengan aksen warna biru. Iya, karena kan again ini adalah Xpander HEV. Nah, ke bagian bawah bumpernya juga masih sama seperti yang facelift. Jadi dia sekarang mata kucingnya vertikal, kemudian ada aksen underguard di sini yang warnanya gunmetal. Perbedaan kedua di bagian belakang adalah di bagian diffuser bawahnya sebelah sini. Karena sekarang dia diffuser bawahnya sini ada dekal berwarna hitam dengan garis biru di tepian atasnya. Jadi kalau kalian lihat Xpander dari belakang dengan logo HEV dan dekal biru di bagian bawah sini, otomatis itu adalah Xpander yang hybrid. Sisanya safety masih sama, di bagian sini ada kamera mundur, stop lamp juga masih sama, udah LED bar T-shape seperti ini gitu ya. Lanjut ke bagian samping. Nah, di samping sini juga perbedaannya sebenarnya nggak terlalu ketara banget. Jadi pertama-tama dari atas dia masih sama aja, dia ada pilar yang sudah di belakang tapi masih doff, kemudian ada aksen satin chrome sampai ke bagian belakang sini, door handle juga dia modelnya grip type dan udah warna chrome kayak gini dengan akses keyless entry, jadi udah oke. Nah, tapi di bagian side skirt bawahnya, lagi-lagi kalau Xpander yang biasa dia hanya aksen silver aja ya di bagian bawah sininya. Tapi untuk Xpander Hybrid, dia dikasih lagi-lagi dekal sebenarnya. Ini stiker gitu ya, two tone, jadi stikernya warna hitam lebih besar dan ada lining biru di bagian bawah sininya supaya terkesan seperti mobil yang electrified. Nah, ini cukup kelihatan kok kalau siang gitu ya. Termasuk
Spion masih sama, dia masih model pedestal dan sudah sewarna bodi, ada lampu sen di sini gitu ya. Tapi dia tidak ada kamera 360 seperti Expander Cross yang versi Indo, tapi dia ada emblem, ini gede banget nih, emblem hybrid EV di bagian bawah spionnya sebelah sini. Dan ini emblemnya berbeda dibanding yang belakang, karena kalau di belakang kan HEV, kalau ini dia hybrid EV gitu ya, cukup unik. Nah, beralih ke bagian kaki-kaki, sebenarnya pelek yang dipakai itu masih sama persis. Dia ring 17, two-tone polish model kipas kayak gini gitu ya. Dan secara ban juga dia masih sama. Dia pakai 20555 R17, tapi perbedaannya ada di salah satu spoke peleknya. Iya, karena spoke peleknya ini cuma satu, tapi ya dikasih kayak semacam aksen. Ini aksen tempelan, tapi untungnya bukan stiker ya. Ini tempelan plastik gitu. Ada aksen garis-garis dan lagi-lagi ada aksen birunya. Jadi kalau kalian jalan, ini tuh kelihatan kayak muter gitu warna birunya gitu ya, dan cukup eye catching. Tapi sisanya masih sama, pengereman depan udah cakram, dan secara safety kayak ABS, EBD, traction control gitu udah ada. Namun sayangnya dia tetap masih belum ada ADAS, sama kayak di Indonesia masalahnya gitu ya. Jadi ya well, belum punya Diamond Sense. Nah, lanjut ke bagian depan. Di depan sini dia juga mendapat beberapa perubahan. Contohnya pertama-tama, secara overall bentuk dari grillnya, dari dynamic shield di sini gitu, dari bumpernya dia sama, tapi dia ketambahan emblem lagi-lagi HEV di bagian grillnya sebelah sininya gitu ya. Jadi dia sama seperti di belakang, emblemnya HEV gitu di bagian sini yang menandakan kalau dia sudah berpenggerak hybrid. Kemudian di bagian bawahnya juga, di bawah underguardnya ini sama kayak di belakang, dia ada decal berwarna hitam dengan tepian atas yang berwarna biru, sehingga menandakan lagi-lagi kalau ini adalah mobil yang sudah electrified. Sisanya sama, fog lamp, lampu yang udah T-shape, triple projector gini-gini sama, tapi ada bedanya satu di bagian atas nih. Nah, di bagian atas ini, kalau di Indonesia kan dia lampu kecil dan juga lampu sein yang masih bohlam. Makanya kalau kalian lihat di versi Indonesia, ini tuh bloknya tebalnya tuh nggak rata. Jadi kayak tebel, terus ke bagian depan sini dia agak tipis. Makanya lampu sein bohlamnya itu ditaruh di bagian tepian dalam sebelah sininya. Tapi untuk versi Thailand kayak gini, gue nyalain hazard ya. Lampu seinnya dia lurus LED di bagian tepian bawah sini. Nah, ini beda nih sama di Indonesia nih. Mungkin Om Yoko dari Super Mekanik bisa nih ngambil dari Thailand untuk dipasang di Expander di Indonesia. Yang artinya, karena seinnya sekarang sudah LED, lampu depan ini sudah full LED dari atas sampai bawah sininya. Jadi udah nice lah gitu ya. Ini menurut gue worthy buat dicangkok ke Expander di Indonesia. Tapi secara overall, desain dari si Mitsubishi Expander Hybrid ini memang tidak terbaut banyak, tapi yang kita sukakan mesinnya berubah. Dan penggeraknya juga berubah. Dan dia merupakan hybrid murni. Iya, sehingga hybridnya nggak hybrid ala-ala kayak di brand sebelah gitu ya. Terbukti lebih irit, dan yang kita paling suka, ada EV mode-nya. Jadi kalau malam-malam pulang, nggak ganggu tetangga. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mitsubishi Expander Hybrid. Ada bedanya nggak sih? Kalau kita buka pintu, terus kita lihat secara sekilas, memang seolah seperti overall dashboardnya sama gitu ya. Tapi ada perintilan perubahan yang bikin mobil ini jadi sedikit lebih modern. Pertama-tama pas kalian masuk, kalian disambut dengan karpet yang ada emboss logo HEV-nya dengan aksen biru. Iya, dan di embossnya tuh beneran plakat besi ya. Jadi oke lah, cukup niat gitu kan. Oke, so sebenarnya juga serasa duduk di baris pertama dari si Mitsubishi Expander Hybrid. Nah, memang sekarang kan kita sedang berada di BIMS alias Bangkok International Motor Show 2024. Jadi spek Expander di sini tuh agak sedikit beda ya dengan Expander yang ada di Indonesia. Terlebih kalau bicara soal fitur gitu. Tapi oke lah, secara kombinasi warna memang ya dia antara hitam dengan warna coklat kayak gini ya. Jadi kayak coklat kopi gini yang membuat dia terlihat agak premium, dan juga ada aksen seperti metallic wood panel di bagian tengah sebelah sininya. Tapi secara desain dia sama seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen nonton review lengkap Expander facelift yang versi Indonesia, kalian bisa cek video yang ini dulu. Karena kita udah pernah review yang sangat lengkap sekali, biar kalian tahu bedanya juga apa gitu ya. Dan pastinya kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe channel Lifestyle Auto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Lagnas_AJ untuk info otomotif yang pastinya up to date dan keren-keren seperti yang kita lakukan di BIMS kali ini. Oke. Nah,
Berhubung ini di pameran, kita nggak megang kuncinya memang. Nggak mungkin kita starter juga, karena kan ini masih ada mesin internal combustion-nya gitu ya. Tapi, kalau soal masalah mesin, tenaga, dan soal kehybridannya, kurang lebih seperti ini detailnya. Nah, untuk Junkies, bicara soal berpacu, inilah daya jual utama dari Mitsubishi Xpander HEV karena mesinnya beda total dengan Xpander yang biasa. Nama sistemnya E-Motion, mesinnya 1600cc berkode 4A92, tenaganya 95 HP dengan torsi 134 Nm. Ini aja udah 10% lebih irit dibandingkan mesin Xpander bensin biasa. Kemudian dimate dengan high output electric motor dan baterai lithium ion 1,1 kWh. Tenaga gabungannya mencapai 116 horsepower dengan torsi 225 Nm dengan transmisi direct drive. 0-100 tutus dalam 9,7 detik aja, yang bikin dia jadi LMPV paling kenceng di Indonesia kalau udah launching nanti. Dan konsumsi BBM-nya lebih exciting lagi. Rata-rata bisa mencapai 1:19, 34% lebih irit dibandingkan Xpander biasa. Oke lah ya, udah oke sih menurut kita, karena ini sekarang menjadi LMPV pertama yang beneran full hybrid. Iya, bukan smart atau mild hybrid yang efeknya nggak terlalu banyak. Ini beneran real hybrid dan bisa berjalan secara EV mode. Jadi ya sensasinya beneran kayak mobil hybrid murni gitu. Nah, lanjut bahas soal interior. Ini juga dari segi jok dan lain-lain dia sudah kukulitan untuk pasar sini, dan di sini pun joknya kukulitannya warna hitam ya. Jadi berbeda dengan warna dashboard yang agak coklat sini, tapi tetap ada stitching warna coklat di bagian tengah sebelah sininya. Joknya pun Mitsubishi menyebut ini sebagai heat guard ya. Jadi konon katanya kulit-kulitnya ini dia lebih anti panas dibandingkan kulit pada umumnya. Nah, lanjut ke bagian tengah. Di sini juga secara head unit sebenarnya nggak berbeda terlalu banyak gitu ya. Dia udah touchscreen, ukurannya 9 inci, dan dia nggak ada kayak mobil hybrid yang menyatukan hybrid display ke head unitnya. Jadi kan kebanyakan mobil hybrid kan bisa lihat pergerakan baterainya atau gimana, atau pergerakan rodanya, atau hybrid display, atau keiritannya atau gimana. Tapi di sini head unitnya ya head unit pasangan biasa yang fokusnya hanya di entertainment aja. Soal hybrid-hybridannya, displaynya hanya via speedometer aja. Jadi terkesan nggak terlalu united gitu ya. Tapi oke lah, at least head unit ini sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah cukup. Nah, bawa lagi masuk ke bagian AC. Ini juga beda nih AC-nya sama versi Indonesia. Karena walaupun desainnya sama, dia toggle switch gini kanan kiri, di kiri buat fan speed, di kanan buat temperature. Tapi kalau kalian lihat di bagian kanan ini dia ada warna merahnya di sini nih, yang artinya dia nggak hanya bisa atur temperature yang cooler aja, tapi sampai heater pun juga bisa. Jadi mobil ini udah ada heaternya. Di bawah dia juga pengaturan lengkap, front defogger, rear defogger, sampai mode-mode arah sembur pun sudah lengkap. Jadi ini secara per ASEAN itu lebih baik dibandingkan Xpander yang di Indonesia. Bawa lagi, ini sebenarnya sama aja sih. Jadi dia ada tempat penyimpanan handphone gitu ya. Di sini ada buat kartu-kartuan, open storage di sini, dan juga ada 12 volt socket serta input-input untuk USB. Tapi yang bedanya yang banget itu ada di bagian tengah sini nih. Iya, karena di bagian konsol tengah sini satu panel ini beda semua. Pertama-tama kita bahas soal persnelingnya. Kalau kalian pernah lihat Xpander, pernah naik Xpander, kalian tahu kan persneling dia yang otomatis, dia kan modelnya straight shifter gitu ya, yang ada kulitannya gitu. Tapi di sini sekarang dia sudah pakai electric shifter atau digital shifter. Jadi ini kalau kalian misalnya pengen ke D gitu ya, kalian tinggal pencet tombol elektrik yang di sebelah jempol sini, terus kalian mundurin ke belakang kayak gini. Dan dia akan balik ke tengah lagi. Kalau kalian pengen ke N, kalian geser setengah. Kalau kalian pengen ke R, kalian geser ke depan gini. Dan kalau kalian udah ke D, terus kalian geser lagi ke bagian belakang, ini dia bakal masuk mode B yang artinya mode regen atau mode braking gitu ya. Ini khusus cuma ada di varian yang hybrid doang. Termasuk untuk P-nya dia dipencet di bagian atas sebelah sininya gitu. Xpander biasa kan dia nggak punya drive mode, tapi mobil ini punya drive mode dan langsung overkill. Kenapa? Karena drive mode mobil ini itu ada 7. Drive mode-nya ada 7. Biasanya mobil cuman Eco, Normal, Sport doang. Ini ada Charge, EV, Normal, Wet, Gravel, Tarmac, dan Mud. Ntar gue jelasin mengenai 7 drive mode-nya ini lebih lengkap di bagian interesting ya, karena ini menarik menurut gue gitu ya. Nah, lanjut ke belakang. Ini sudah electric parking brake dilengkapi dengan auto hold, jadi udah oke. Sisa ke belakangnya sama sih, dia ada 2 buah cup holder, ada armrest yang sudah kukulitan dan bisa dibuka. Dalamnya ada console box. Dan kalau kita beralih ke bagian jok, joknya sendiri pengaturannya masih manual. Dia bisa sliding,
bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster yang sangat menyebalkan, yaitu model scroll wheel atau model gear gitu ya, yang gue sih jujur agak kurang suka. Setirnya sudah bisa diatur secara tilt dan secara teleskopik, jadi udah lengkap. Termasuk setirnya sendiri juga ini menggunakan setir terbaru dari Mitsubishi ya. Jadi modelnya sekarang kan jadi palang 3 semua kayak gini. Ini mirip seperti setir yang kalian temukan di Mitsubishi X-Force gitu. Dan ini pun sudah dilapis kukulitan dengan perforated di bagian kanan dan kirinya, udah lumayan oke. Dan untuk tombol-tombolannya sebenarnya dia udah cukup lengkap. Di bagian kanan ada tombol untuk cruise control yang sayangnya belum adaptif karena dia tidak ada adas-adasan. Tapi dia udah ada Bluetooth teleponi dan untuk voice command. Di bagian sebelah kiri ada audio steering switch, mulai dari audio untuk volume, sync track, mode, dan back. Dan termasuk ada dial pad 4 arah buat mengatur speedometernya yang sekarang sudah berbeda juga. Iya. Jadi bicara soal speedometer, kalau Expander facelift yang lama, dia kan speedometernya ya masih speedometer analog biasa gitu ya. Untuk yang versi Expander Cross, dia dapat speedometer baru, full digital, tapi itu kan speedometer mirip seperti Pajero Sport facelift. Nah di sini untuk Expander dan Expander Cross Hybrid yang kita akan review juga yang versi Crossnya, stay tune aja. Ini speedometer sekarang jadi mirip Mitsubishi X-Force punya speedometer. Jadi dia full digital dan dia display untuk kayak speedometer dan untuk takometernya tuh dia yang kayak letter N kebalik gini gitu. Dan dia lebih rame gitu ya dengan drive mode yang lebih banyak juga. Dan banyak yang bisa kalian atur-atur di sini gitu ya. Tapi well, kalian bisa komen langsung di comment section di bawah. Kalian lebih suka mana? Speedometer yang ala Pajero Sport facelift yang kayak di Expander Cross yang sekarang di Indonesia, atau speedometer yang mirip seperti Mitsubishi X-Force. Untuk lampu sudah auto, untuk wiper juga sudah auto, jadi udah nggak perlu kalian sentuh lagi. Dan ke kanan, nah ini di engine start stop buttonnya ini juga ada yang berbeda. Karena sekarang dia tulisannya bukan engine start stop kayak Mitsubishi yang pakai mesin bensin full gitu ya. Dia tulisannya power dengan logo bulat yang biasa kalian buat nyalain elektronik gitu. Jadi menandakan kalau mobil ini sudah terelektrifikasi. Kemudian ke bagian door trim, dia juga ini masih mempertahankan door trim yang sama semenjak yang Expander pre-facelift, jadi agak out of place dibanding dashboardnya. Termasuk tetap ada area soft pad yang besar yang warna coklat juga, dan di bawahnya juga tetap ada door pocket dan bottle holder. Jadi ya udah oke lah. Nah ke atas lagi, di tengah sini dia dapat kaca tengah yang udah auto dimming. Keren ya. Jadi kacanya sudah elektrokromatik, dia akan menggelap sendirinya kalau ditembak lampu dari belakang, dan kalian bisa matiin dari sini untuk urusan dimming-dimmingnya. Walaupun untuk lampu kabin dia masih jadul banget, masih bolam biasa. Dia dapat 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, walaupun belum ada lampunya, tapi udah ada card holdernya. Dari depan kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita cek ke baris keduanya yuk. Nah pertama-tama di baris kedua ini dia joknya tetap bisa di slide kayak gini gitu ya, termasuk sini juga. Nah jadi bisa fleksibel menyesuaikan kalian butuh orang di baris ketiga apa enggak, karena kan mobil ini 3 baris. Begitu juga kita duduk di baris kedua dari Mitsubishi Expander Hybrid. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari, yang artinya ini masih tergolong lega kalau posisi baris keduanya paling mundur. Baris kedua ini pun kalian bisa recline kalau kalian misalnya nggak ada orang di belakang gitu ya. Recline abis kayak gini, ini udah paling enak menurut gue. Gini gitu ya. Dan pastinya joknya juga sama kayak di depan, kukulitan warna hitam dengan aksen jahitan warna coklat di bagian tengahnya. Kalian dapat armrest kalau kalian duduk hanya berdua, yang ada 2 buah cup holder di bagian sininya. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini lantainya sangat rata ya, udah kayak mobil listrik gitu kan. Tapi memang di tengah sini dia nggak ke bagian headrest, jadi kepalanya nggak ada sandarannya. Untuk handphone juga kalian bisa ngecas gadget, karena di bagian tengah sini juga ada 2 buah charging port, yang satu Type A, yang satu Type C. Tinggal kalian bawa kabel, kalian colokin aja. Di sini juga ada ISOFIX tethering point buat kalian colokin bangku anak kecil. Termasuk di atas tentunya masih dapat double blower ya, yang puterannya sama seperti transfer case elektriknya Pajero Sport yang cuman dikecilin aja, jadi sangat unik kayak gitu. So mungkin kalian nanya, oke di depan kan ada bedanya, di belakang sini tuh ada bedanya nggak sih? Karena dari tadi kayaknya sama-sama aja gitu kan. Bedanya ada di bagian kolong joknya. Iya, kenapa? Karena mobil ini hybrid, pastinya kan dia butuh baterai gitu ya. Dan karena dia full hybrid, nggak smart hybrid, mild hybrid kayak Suzuki yang baterainya cuman
segede gini doang, dia baterainya lumayan gede nih di kolong. Dan kalau kalian ngecek ke bagian kolong jok, itu makan space-nya lumayan. Makanya kalau kalian naik versi hybrid ini, itu kalian kakinya nggak bisa molosin terlalu jauh karena langsung ada gundukan di sebelah situ yang merupakan baterainya. Kayak gini nih, kaki gue mentok segini udah. Padahal kaki yang luar itu masih bisa molos lebih dalam ya, karena kan baterainya cuman seginilah. Nggak yang nyampe full satu body gini. Baterai kurang lebih ya makan 3/4 space-nya gitu. Tapi ya bagian tengah jadi mentok ke baterainya. Itu aja sih bedanya, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah untuk baris ketiga dan bagasi gue nggak akan bahas lagi karena seperti yang gue bilang, gue udah pernah review lengkap si Expander facelift ini. Kalau kalian pengen nonton, silahkan kalian nonton di video yang sebelah sini karena sama aja sisanya gitu ya. Sekarang langsung aja ke bagian annoying dan interesting yang kalian udah tunggu. Let's go. Walaupun dia canggih dan sangat irit, namun karena ubahan kosmetiknya sangat minim, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kebutuhan di Mitsubishi Expander Hybrid. Untuk penumpang baris pertama, baik itu driver ataupun passenger, dapat merasakan sensasi HEV dengan adanya emblem HEV di bagian karpet bawahnya. Tapi untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga, itu nggak ada emblem apa-apa di bagian belakang sini. Nggak ada fitur yang beda juga, jadi tidak bisa merasakan sensasi kehybridan Expander. Di 7 driving mode yang gue udah lihat tadi, itu ada mode yang namanya normal ya kan. Tapi di sini tulisannya normal. Antara ini memang pengejaan ala Thailand atau entah gimana. Yang jelas gue cari-cari nggak ada mode normal sih di display ataupun di speedometer. Kalau kalian udah nonton video review Mitsubishi Expander Cross, itu seat back pocket bagian belakang joknya itu ada 3 di kedua joknya. Ada seat back pocket di bawah, ada 2 di atas, 1 buat tablet dan 1 buat handphone. Tapi untuk Expander yang MPV, seat back pocket atas ini cuma sebelah. Iya, jadi sebelahnya tuh nggak ada. Polos kayak gini, cuma seat back pocket yang bawah doang. Emang nambahin selembar kain tuh berapa sih gitu? Kadang-kadang gue bingung. Segitunya banget ngebedain gitu. Cuman lembaran kain doang padahal. Namun tenang, sebagai LMPV full hybrid pertama di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Expander Hybrid. Baik itu untuk Expander dan Expander Cross Hybrid ya, dua-duanya mendapatkan garansi yang cukup jumawa. Iya, bisa dilihat di bagian atas itu. Untuk garansi komponen hybridnya dia mencapai 5 tahun dan untuk garansi baterainya dia mencapai 10 tahun. Iya, biasanya kan rata-rata baterai itu garansinya cuma 8 tahun gitu ya, tapi ini mencapai 10 tahun. Berani juga Mitsubishi. Kerennya untuk Expander dan Expander Cross Hybrid nggak kayak beberapa mobil hybrid atau beberapa mobil EV yang basicnya mobil intracombustion jadi baterainya tuh nongol ke kolong, compromising ground clearance. Tapi untuk mobil ini tetap flat underbody. Iya, jadi baterainya kelihatan nih di sini sebenarnya. Tapi dia nggak sampai yang menonjol ke bawah. Alhasil ground clearance Expander yang tertinggi di kelasnya masih bisa dipertahankan. Nice. Seperti gue bilang pas gue bahas interior, driving mode dari Mitsubishi Expander dan Expander Cross Hybrid itu sangat banyak. Iya. Ketika banyak mobil lainnya itu cuma 3, misalnya Eco, Normal, dan Sport, dia punya 7 driving mode. Iya, gue bacain ya. Ada Charge Mode. Di Charge Mode ini dia akan mesin bakarnya itu berusaha untuk ngecas baterainya untuk fullin gitu ya. Kemudian ada EV Mode. Nah ini yang nggak dimiliki oleh merek sebelah yang semat-semat hibit itu. Jadi mobil ini beneran bisa menggunakan motor listriknya untuk menggerakkan roda. Jadi kalian bisa driving ala mobil listrik. Keren. Kemudian ada normal mode yang tadi gue bilang ditulis normal. Itu buat dalam kota. Ada wet mode untuk lewat jalan basah dan kalau kata Mitsu buat banjir gitu ya. Ada gravel mode.
ada tarmac mode, dan ada mud mode. Jadi bahkan ada mode-mode traction untuk off-road gitu ya. Untuk sebuah LMPV hybrid ini keren banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression gue mengenai Mitsubishi Xpander Hybrid tahun 2024. Gimana menurut kalian? Akhirnya kelas LMPV punya mobil yang hybrid murni juga. Iya, karena selama ini sebenarnya kan di Indonesia kita udah menanti konon bakal ada Veloz hybrid yang tidak kunjung tiba juga gitu kan. Akhirnya Mitsubishi dengan gercepnya meluncurkan Xpander Hybrid ini. Memang sekarang posisinya dia masih di Thailand ya. Tapi kan kalian tahu apa artinya kan? Kalau Thailand udah keluar, Indonesia tuh biasanya nggak lama lagi bakal nyusul. Jadi harusnya Mitsubishi Xpander Hybrid ini nggak lama lagi juga akan melantai di Indonesia. Dan kalau bicara soal harga, di Thailand sendiri kalian bisa lihat harganya itu 912.000. Atau kalau kita terjemahkan ke rupiah, itu di 395 juta rupiah on the road. Gimana menurut kalian? Untuk sebuah LMPV, ya dia hampir 400 juta, tapi kan dia hybridnya hybrid murni, bukan hybrid-hybridan gitu ya. Dengan driving mode yang banyak, ada EV mode juga, harusnya ini bisa sih mendobrak kelas LMPV yang selama ini pemainnya begitu-gitu aja. Seperti itu. Thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian semua kembali subscribe YouTube channel kami Laksa Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksa Soto sebelah sini. Selalu update dengan informasi terbaru dan mobil yang jarang diulas oleh reviewer lain seperti si Mitsubishi Xpander Hybrid terbaru ini. Silahkan kalian komentar di bawah kalau masuk Indonesia apakah kalian mau beli dan harga yang pantas berapa untuk dijual di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.